Halo kakak-kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan cerita kita di bulan Maret, yaitu cerita yang kedua dengan judul Kasih yang Tidak Membedakan atau Kasih di Dalam Perbedaan. Nah, cerita kita yang kedua ini adalah cerita fabel tentang hewan. Nah, jadi bagaimana ceritanya dan bagaimana alat peraganya? Kakak-kakak boleh simak video ini dengan baik. Selamat sore adik-adik semuanya. Wah, semuanya sedang happy dan bahagia kan? Siapa yang di sini datang bersama teman-temannya? Wah, ada yang bawa teman. Iya, bagus. Nanti harus lebih rajin lagi bawa teman baru ya ke RC ya. Nah, sebelum Kak Ica mau bawa cerita hari ini, Kak Ica mau ajak adik-adik main tebak-tebakan dulu. Ayo kita main tebak-tebakan dulu ya. Ini tentang hewan. Coba kalian tebak. Aku adalah hewan yang bisa hidup di darat dan di air, dan aku juga jago melompat. Hewan apakah itu? Oh, salah, bukan itu namanya. Buaya. Bukan. Apa? Penyu. Bukan, penyu tidak jago melompat. Ayo, apa ya? Kelinci. Bukan, hidup di darat dan di air loh. Katak. Iya, katak, betul. Oke, apa lagi? Aku adalah hewan yang juga bisa hidup darat dan di air. Tetapi aku punya rumah di atas punggungku. Apakah itu? Oh, keong. Bukan, ya sejenis keong. Tapi ini bukan keong. Keong kan juga punya rumah ya? Bukan. Ayo apa? Rumahnya di atas punggung itu besar dan berat. Ayo, apa itu? Kura-kura. Iya, kura-kura, betul. Apalagi ya? Ini kalian pasti tahu nih, hewan yang bisa bertahan lama di air. Setiap hari kalian pasti ada makan di rumah. Oh, itu sih gampang, ikan. Iya, betul, ikan. Dan ada satu lagi nih, kalau kalian bisa jawab, kalian hebat ya. Tidurnya terbalik. Siang hari dia tidur, malam hari dia berkeliaran. Siapakah itu? Itu Kak Ani. Ayo, siapa kira-kira? Iya, betul. Kelelawar. Nah, ada 4 hewan ya yang Kak Ica tanyakan tadi ya. Akan lebih seru nih kalau kita dengar cerita tentang hewan tersebut. Ayo kita sama-sama dengarkan ceritanya. Nah, adik-adik, di sebuah hutan yang luas dan rindang, terdapat banyak jenis hewan satwa adik-adik ya. Ada hewan yang hidup di darat, ada yang hidup di air, dan ada juga yang berkeliaran di udara di sekitar hewan tersebut. Nah, di antara beragamnya hewan tersebut, ada sekelompok hewan adik-adik yang mereka merupakan teman akrab dan sahabat adik-adik. Nah, ketiga hewan tersebut berbeda-beda nih, bukan sejenis. Nah, mereka adalah ikan, yang tadi Kaca ceritakan tuh, ini ikan. Kemudian ada kelelawar. Wah, kemudian ada kura-kura. Nah, jadi mereka bertiga ini adalah sahabat adik-adik. Mereka berteman dari kecil. Padahal mereka ini 3 hewan yang berbeda, bukan? Tetapi meskipun mereka berbeda, mereka saling melengkapi dan saling menolong satu dengan yang lain. Mereka juga setiap hari sering bertemu dan bermain bersama. Nah, suatu hari adik-adik di hutan tersebut datanglah sebuah keluarga baru adik-adik, keluarga katak dari hutan seberang yang tinggal di danau tersebut. Nah, di keluarga katak tersebut ada anak katak yang bernama Foggy. Nah, si Foggy ini sangat bangga kepada dirinya adik-adik. Ya, kenapa? Seperti yang tadi kalian tebak, Foggy ini seekor katak yang dia punya kelebihan. Bisa hidup di darat, bisa hidup di air, dan juga bisa melompat dengan tinggi adik-adik. Jadi si Foggy sangat bangga kepada dirinya. Dia menganggap dirinya hebat. Suatu hari si Foggy ini ini dia si Foggy. Dia bertemu dengan ketiga hewan ini karena dia ingin berjalan-jalan mencari teman baru di hutan tersebut. Nah, kemudian si Nila ini, si ikan, menyapa si Foggy. Hai kamu baru datang ke sini ya? Siapa namamu? Kata si Nila. Kemudian si Foggy pun menjawab, iya, aku baru datang kemarin. Namaku Foggy. Aku adalah seekor katak yang jago melompat, kata si Foggy. Wah, hai Foggy, namaku Bom Bom. Aku adalah si kura-kura. Ayolah bergabung bersama dengan kami. Kami setiap hari selalu bermain. Nanti sore kita main bersama ya, kata si Bom Bom. Kemudian adik-adik, si Foggy pun langsung tertawa. Hahaha, apa katamu? Aduh, kamu ngajak aku berteman? Kura-kura, kura-kura. Kamu ini sangat
percaya diri sekali ya. Kita ini berbeda, kita ini tidak sama. Coba kamu lihat, kamu itu kura-kura, jalannya lambat. Memang sih kita sama-sama hidup di darat dan di air, tapi kamu tidak seperti aku. Aku jago melompat, jalanku cepat. Kamu ini lambat, aku bisa lama kalau nunggu kamu jalan. Dan itu, Nila, kita sama-sama hidup di air, tapi kamu tidak sama seperti aku. Kamu tidak bisa hidup di darat, kata si Fogi. Dan satu lagi teman kalian yang aneh itu, si kelelawar. Siang hari tidur, malam hari berkeliaran. Kok kalian ini aneh-aneh semua ya? Kata si Fogi adik-adik. Ya sudahlah, aku mau pulang. Aneh kalian semuanya ini. Kemudian si Fogi pulang dengan rasa kesal adik-adik. Karena dia bingung, kenapa 3 hewan itu bisa berteman bersama ya? Padahal mereka berbeda-beda dan mereka juga tidak sama seperti dia. Dia hebat dan jago melompat dan bisa hidup di darat dan di air. Tapi mereka ini aneh-aneh dan punya kekurangan menurut si Fogi. Kemudian si Fogi pulang ke rumah, dia juga menyimpan rasa kesalnya itu dan dia jadi tidak senang lagi adik-adik, tidak semangat lagi. Ibunya mengingatkan dia bahwa meskipun teman-temannya itu berbeda, tapi semua hewan punya keunikan masing-masing. Tapi si Fogi tidak mau mendengarkan ibunya adik-adik. Hingga terjadilah sebuah kejadian adik-adik di malam hari. Nah, seperti ini. Kejadiannya adalah si Fogi pada saat itu dia sedang sendirian di rumah dan dia mendengar ada sebuah suara di tepi danau seperti suara seseorang. Si Fogi pun penasaran, akhirnya dia keluar dari rumahnya dan dia berjalan di tepi danau tersebut. Tetapi tiba-tiba adik-adik, ternyata si Fogi tidak sengaja terjebak oleh perangkap. Wah, ternyata ada perangkap yang dipasang oleh manusia adik-adik. Manusia itu ingin menjala ikan, tapi yang ditangkap malah si Fogi. Si Fogi sangat kaget. Tolong aku tidak bisa bergerak. Siapapun yang ada di sini, siapapun yang mendengar, tolong aku. Kata si Fogi. Si Fogi sangat ketakutan adik-adik karena tidak bisa bergerak. Nah, kalian tahu kira-kira siapa yang menemukan Fogi pertama kali? Iya, ternyata pada saat itu ada si kelelawar adik-adik yang sedang berjalan di malam hari, yang sedang mencari makanan. Dia mendengar, seperti ada suara orang minta tolong, kata si kelelawar. Kemudian dia berusaha mencari dan ternyata dia menemukan si Fogi. Si Fogi sedang terjebak. Si kelelawar berusaha untuk menyelamatkan dia, tetapi tidak bisa adik-adik. Dia ingat, ada Nila dan ada kura-kura, dia pasti bisa menolong dia nih. Kemudian si kelelawar pun terbang adik-adik menghampiri temannya. Tolong aku, ada seekor katak terjebak di tepi danau, aku tidak bisa menyelamatkannya, kan harus membantuku, kata si kelelawar. Akhirnya si Nila pun berenang dengan cepat adik-adik. Dia berenang dengan cepat menuju ke tepi danau untuk menyelamatkan si Fogi. Si kura-kura, meskipun jalannya lambat adik-adik, lambat dia jalan, tapi dia terus berusaha dengan secepat mungkin untuk bisa menuju ke tempat si Fogi terjebak adik-adik. Nah, setelah itu sampailah mereka dan akhirnya si kura-kura, si Bom-Bom berusaha untuk memutuskan jerat tersebut menggunakan giginya yang tajam. Dan si Nila juga membantu membuka jerat tersebut dari bawah air adik-adik. Hingga setelah itu terlepaslah Fogi dari jerat jaring tersebut adik-adik. Nah, senanglah, bahagialah si Fogi saat itu adik-adik karena dia sudah bisa lepas dari jebakan tersebut. Akhirnya setelah itu, si Fogi pun berterima kasih kepada Nila, kepada kelelawar, dan kepada Bom-Bom. Teman-teman, maafkan aku ya. Aku sangat malu karena aku sudah menghina kalian kemarin. Aku mengatakan kalian itu hewan yang aneh. Tetapi ternyata justru kalian yang menyelamatkanku. Kalian saling melengkapi dan membantu untuk menolongku. Iya, Fogi tidak apa-apa. Kita adalah hewan yang harus selalu berteman ya. Kita harus saling melengkapi dan saling tolong-menolong. Mulai hari ini kita harus jadi sahabat, kata si Bom-Bom. Akhirnya adik-adik, sejak saat itu si Fogi bergabung bersama kura-kura, bersama Nila, dan bersama kelelawar dan menjadi sahabat. Mereka hidup saling melengkapi, saling menolong, dan saling mengasihi. Tepuk tangan untuk cerita kita. Yeay. Oke adik-adik, dari cerita keempat hewan ini kita belajar ya bahwa kita harus hidup saling mengasihi. Bahkan meskipun orang tersebut menyakiti kita. Kita tadi bisa lihat
si Fogi ini menghina hewan-hewan yang lain. Dia mengatakan, kalian tuh hewan yang aneh, hewan yang tidak hebat seperti aku. Tetapi apa yang ketiga hewan ini lakukan? Mereka tetap menolong Fogi pada saat si Fogi mengalami situasi yang sulit. Tidak lagi dendam adik-adik. Nah, seperti itu kita juga harus mengasihi. Hewan saja bisa mengasihi loh. Kita juga harus seperti itu. Kita mengasihi teman-teman kita dan kita harus menolong mereka, dan kita berteman tidak boleh memandang perbedaan ya, karena semua orang itu punya keunikannya masing-masing. Kita semuanya itu diciptakan dengan baik. Kak, si itu kulitnya hitam, aku nak mau berteman dengan dia. Atau, Kak, aku nak mau lah, dia tuh kayak anak orang miskin, aku nak berteman dengan dia. Nah, itu tidak boleh adik-adik. Kita semuanya ini sama-sama diciptakan Tuhan sebagai manusia yang baik, sebagai anak yang baik. Tidak ada yang buruk, semuanya baik. Karena ciptaan Tuhan itu baik kan? Nah, jadi kita harus mengasihi sesama kita sebagai ciptaan Tuhan. Ayo kita belajar jadi anak yang saling mengasihi, saling menolong tanpa memandang perbedaan, bahkan menghargai keunikan semua orang. Demikian cerita kita hari ini. Sampai jumpa.